Iya, makasih. Aku kok juga aku mau. Ibu enggak jadi apa? Aku sih ngasih sampai iki, Bre. Pada artinya banyak sekali saya coba buka dulu mau tak ada ini buka saya bentar iya bentar kata HP kan saya bentar ini kan kalau tidak mau ya saya gagalkan undangan aja dipaksa untuk tanda tangan Pak orang tua saya itu kemarin kan pada terima masa kasih undangan tanda terima orang punya berkas 5 tanda tangannya terima 5 itu loh Pak itu penekanan Pak imitasi Pak warga Pak ditanyai orang tua saya loh udah terima Pak gini loh orang tua saya gini bilangnya aku satgasnya bagus saya itu nggak bisa baca Pak gitu lah gitu loh saya itu nggak bisa baca mohonan nggak bisa tanda tangan gitu loh itu kan iya Bapak tahu Bapak terima kasih tahu ya tapi orang tua itu waktu kasih undangan sama Kasun atau Sekdes Mahfud orang tua saya itu bilang saya nggak bisa baca saya nggak mau tanda tangan nah enggak wis tanda tangan nomai Bu kalau masalah dan gini Pak ya mohon maaf lah saya jelaskan setiap orang punya tanah 5 itu tanda tangan 5 Pak gitu loh kalau orangnya itu istilahnya gini Pak ya memang itu tanda terima ya satu lah Pak tanda terima atas nama satu keluarga tadi ya urut enggak ya urut enggak ya enggak urut cuma kan enggak urut kan lompat kan gini loh Pak ya yang diterima keluarga itu kan siapa kan udah ada yang tanggung jawab keluarga gitu loh Pak tanda terima ya satu Pak dan itu kan sebenarnya undangan Pak ya sebentar Pak ya sampai terus sudah kaget saya kan putusan ditandatangani kemarin iya maksudnya mana maksudnya itu undangan iya maksudnya cuma itu hanya Pak itu kasih Pak dulu Pak Masya Allah saya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran dari Pemkab Gresik, dari Kecamatan Bunga juga Pak Polsek Bunga juga dari perwakilan dan Pak dan Nabil Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, maunah sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri undangan dalam rangka sosialisasi juga silaturahmi untuk buka bersama pada sore hari ini. Untuk itu saya mohon keikhlasannya dan juga kesadarannya. Akhirnya dalam sore ini kita akan mensosialisasikan mengenai pembebasan
lahan panjenengan sedaya. Menika monggo acara pada sore menika kita buka selesai kalian wawasan umum kita, kalian bacaan wawasan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidillah Al-Fatihah. Atas urusan Fatihah. Mohon dapat ridho dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Asisten yaitu Pak Kusilo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Allah yang hadir, Pak Kades, Pak Kabar Administrasi Pemerintahan, Bapak Ibu warga Desa Sidomukti yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sore ini seperti tema yang disampaikan Pak Kades tadi itu silaturahmi sambil berbuka. Mudah-mudahan untuk menuju konsinyasi itu. Nah, konsinyasi ini kenapa? Nanti Pak Jasman insya Allah dari pengadilan akan sedikit menjelaskan. Tetapi garis besar panitia P2T ini pun boten wani ngundang orgo. Lah, nek sing wis dibebasno lebih dari 75%, mongko duwe panitia niki kudu dititipno ning pengadilan. Mangke sing bayar pengadilan. Napa saged ditundakaken pun boten saged nggih karek bayar tok ngoten. Makane saya sesungguhnya berharap jika sore ini semuanya 70 orang ini bisa hadir dan nun sewu pikantuk rahmati Allah ya sudah Pak Tur, aku wis gelem wis gak usah pengadilan timbangane rono kelangan duwe angkot, empun monggo, itu lebih baik. Nah, tetapi kalau tidak ya karena itu hak panjenengan, ya monggo kami menghormati. Cuma caranya kami uang ini nanti akan kami titipkan di pengadilan. Itu sing jenenge konsinyasi niku cekaose ngoten niku. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa kenapa kok konsinyasi ini harus segera dilakukan. Seluruh tahapan pembebasan insya Allah oleh P2T sudah dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, ini yang harus saya tetap mohonkan mengetuk hati panjenengan semuanya, bahwa kalau memang ini berkepanjangan, maka APBN ini pun boten nganggarno melih, lan iku iso gare macet proyeknya. Nah, nek proyeknya macet, maka banjir ini malah cepet sekali. Jadi ini yang ijek bolong sebelah beriki. Seperti itu Pak. Jadi saya berharap bapak-bapak betul-betul berpikir panjang. Sekali lagi saya di tempat ini pernah memberi contoh bahwa mari kita berbuat tidak hanya sekedar untuk anak, untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita. Sehingga panjenenganlah nanti pahlawan-pahlawan yang memiliki menorehkan sejarah pembangunan Bendung Gerak Sembayat ini. Bapak Ibu mungkin mangke masih ada dialog agar tidak terlalu panjang karena bukuan juga rupanya wis disiap nonggi. Bukannya siap ya? Ya wis, aku juga sampai kasih aku kadung muni bukuan gak ono. Saya kira itu guys sementara Pak Jasman ini dari Panitera Pengadilan Gresik insya Allah akan memberikan tambahan pencerahan kepada panjenengan dan saya khususnya yang terkait dengan proses konsinyasi ini. Terima kasih sementara begitu dulu. Monggo Pak Jasman langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Pertama-tama kami panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT. Kami kesini tadi tanya 4 kali Pak, memang nggak tahu kesini, mohon maaf nggak terlambat. Yang kedua, terima kasih Pak Asisten undangan yang hadir hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak usah saswa sangka dengan jasman pengadilan. Ya memang enggak, saya tidak ada kaitannya dengan proyek ini. Cuman saya menjelaskan konsignasi panganan opo gitu loh Pak. Intinya gitu. Dan insya Allah konsignasi ini juga bermanfaat bagi bapak-bapak yang hadir. Terutama Pak Polisi pun juga bermanfaat karena ini kaitannya dengan perdata gitu loh Pak. Jadi konsignasi itu kan insya Allah bukan hanya berkaitan dengan ini aja. Saya sering Bapak menerima konsignasi ini langsung tunduk poin aja Pak Said. Jadi konsignasi itu terjadi miskomunikasi antara wong sing duwe dan wong sing dikei duit gak gelem. Ngono Pak intinya. Lah jalan tengah dititip ning kantorku itu aja. Jadi isinya itu gitu toh. Jadi aku duwe utang, wong sing tak utangi mau kok gak ono ahli warise. Intinya gitu Pak. Atau wonge ilang gak gelem tak titipno wis pengadilan iki tolong bayar. Intinya gitu toh Pak. Nah, kaitannya dengan proyek ini, saya tidak mau membuka proyek dan lain-lain, tapi kaitannya dengan konsignasi ini, bahwa pemerintah itu dengan Undang-Undang Nomor 12 kalau tidak salah tahun 2012, ya 2012, kalau terjadi hambatan terhadap proyek-proyek pemerintah, saya tidak menjelaskan Pak, umum dan lain manfaat saya tidak, itu bukan tupoksi saya Pak. Ya, kalau terjadi hambatan, maka sing duit atau proyek yaitu bisa menawarkan duitnya ke pengadilan nanti yang akan menawarkan. Jadi nanti panitia ini akan datang ke kantor saya dengan permohonan Bapak, Pak tolong uangnya masyarakat ini tak titipkan sampean gitu ya, jelas Pak ya, titipkan sampean sing nawarkan ke masyarakat gitu loh. Nah, kalau masyarakat nanti kalau sudah dititipkan ke pengadilan, maka hak-hak sampean terhadap tanah sesuai dengan undang-undang itu dicabut menjadi tanah negara dan pemerintah bisa manfaatkan. Saya ngomong tanggung jawab Bapak, karena ini memang undang-undangnya gitu. Jadi tidak usah salah sangka dengan saya, memang gitu. Nah, jadi setelah itu nanti uang dititipkan ke kantor saya, pengadilan membuat penetapan, menawarkan ke Bapak. Itu karena prosesnya sudah terlalu jauh memang, menawarkan bapak gelem uang kami bawa lagi ke pengadilan. Ini urut-urutan gitu, dan ini langsung praktek Pak. Setelah pengadilan kami berita acara, saya lapor ke Pak Pansek, Pak masyarakat tidak mau, ya sudah kami buatkan berita acara, uang kami titipkan ke bank. Nah, uang ini sampai kiamat pun tidak ada bunga berbunga karena bunga sesuai dengan ketentuan masuk kas negara Bapak. Itu jelasnya begitu. Jadi sampai kapan? Sampai orang membutuhkan uang itu, dan sampai kapanpun saya juga tidak berhak mengambil. Tentunya para ahli waris, para yang dibebaskan itulah yang berhak mengambil gitu. Dan di Gresik pernah ada peristiwa spektakuler masalah konsignasi Bapak, yaitu masalah BPW-tan dulu, masalah tower. Jadi pengadilan itu pasif sifatnya. Itu ada orang teko ngomong, Pak ini datang ke saya permohonan, Pak aku mau bebaskan, ini prosesnya sudah permohonan, kami terima. Saya tidak berhak menolak Bapak, saya tidak berhak menolak. Jadi gitu aja. Setelah itu pengadilan tak balik di mana membuat penetapan, diperintahkan 2 orang dan jurusita datang ke lokasi Bapak yang tidak keberatan gitu aja. Setelah tidak mau, ya sudah saya balik mana gitu. Nah, uang tadi yang saya tawarkan dia mau ditolak, itu saya serahkan ke bank pemerintah ini tentunya, khususnya BRI. Setelah itu ya sudah selesai. Itu Pak. Kalau mau pertanyaan, monggo saya silahkan. Saya memang tidak bisa menjelaskan banyak, dan itu memang penggawean saya untuk menerima atau menerima konsignasi. Monggo. Saya takkit sidik ben jelas. Yang pertama penjelasannya Pak Jasman, Pak, niki berdasarkan undang-undang. Kalau ada kegiatan proyek skala nasional dan kepentingan umum seperti waduk, tol, jembatan, macam-macam itu, nek misalnya masyarakat iku ijek nolak, niku hak masyarakat.
Nggih, itu prinsip nggih, kudu jenengan cekel niki. Tetapi panitia niki sing wis gak wani bayar niki duwe kewajiban jenenge konsinyasi diserahno teng pengadilan. Nah, pengadilan mangke langkahnya karena ini proyek negara, tanah-tanah panjenengan hak dicabut dadi tanah negara. Seperti itu nggih. Lah nek wis ngono baru panjenengan diundang ke pengadilan, apa pengadilan kesini itu nanti seni saja. Nek gak gelem duwe panjenengan yang dari panitia tadi itu disimpan teng bank. Dan jangan berharap iso mundak utawa ono ndoke mboten enten. Paman 600 juta nggih 600 juta tilmbon wis ora manak meneh. Nah, artinya himbauan saya yang pertama tadi, timbangannya wirawiri ning pengadilan. Kulo tetap bagaimanapun Pemda ini menawarkan kepada panjenengan semua, jika sekiranya Allah memberi rahmat kepada panjenengan, ada hidayah kepada panjenengan, wes Pak timbang aku wirawiri wong gak wurung yo gak tambah duit yo saono iku. Itu lebih baik nanti panjenengan menyampaikan kepada kami. Itu nggih. Saged ditampi Pak. Nah, monggo sakniki sinten sing ape takon utawa yang napa monggo. Mas Nur Hasan monggo. Ben kocan itu nganggo mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Asisten 1, Bapak Kapolsek, Bapak Lambir, Bapak Kepala Desa, Bapak pimpinan proyek dan kasih tolong semuanya yang saya hormati. Mengenai tentang konsinyasi uang penitipan ke pengadilan, kalau sesuai dengan aturan memang ada itu ya. Nah, apakah pembebasan awal itu memakai aturan itu Pak, PP nomor 3 tahun 2007 itu, dan kami minta kejelasan izin proyek dikerjakan di Sidomukti ini tahun berapa, tanggal berapa Pak? Oh ya. Nah, siap. Karena Bapak anggarannya itu sampai sekarang itu nggak pernah keluar. Bapak sendiri setuju itu wajib. Siap. Jadi itu dulu. Apa namanya itu kan apa izin resminya itu Pak? Ya. Tolong dijawab itu. Ya, oke. Besok saya. Ya. Cicil. Iki kira oke. Sing pertama Mas Nur Hasan, Bapak Ibu, proyek ini namanya pembangunan untuk kepentingan umum. Nggih, catat nih pembangunan untuk kepentingan umum termasuk waduk. Izin sing ditangletan Mas Nur Hasan itu gubernur nomor 188/642 sama cadet. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/642 KPTS /013/2010 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan bendung gerak sembayat baru Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Oke, nih tanggal 17 September 2010. Terus kemudian surat perintah tugas P2T Provinsi Jawa Timur kepada P2T Kabupaten Gresik nomor 188/1652/SPT /011/2010 tanggal 30 Desember 2010. Oke. Ini dasar izinnya, sehingga pulau mulai awal zaman cek dari apa pemerintahan, saya alhamdulillah Bu doa restu panjenengan pangkatnya mudah maneh, alhamdulillah. Itu dasar izinnya. Terus kemudian apa nama? Ya, ini mumpung ada Pak Eko sudah ada. Ya, jadi memang sejak awal ketika Mas Nur Hasan datang ke ruangan pulau, karena memang ini dulur pulau.
Saya sanggupi, wes kewajiban saya mengingatkan Pak Eko dan teman-teman. Saya setuju 1000%. Karena nek proyek gak ono papane jenenge proyek gelap. Menurut teman-teman, nah ini sudah ada, oke? Sehingga proyek ini legal, secara yuridis formal bener. Apa mana ya? Tadi surat izin penetapan lokasi, izin untuk dilaksanakan kerja, surat perintah pelaksanaan kerja proyek. Kan di AMDAL itu sendiri ada Pak, pemeriksaan lahan dulu baru proyek dikerjakan. Itu tahun berapa? Ya izinnya? wes. Tapi tolong dijawab. Ojo dodo iku balik zaman alim maneh. Nah, oke. Tapi tidak apa-apa. Iya Pak, nanti bisa terjadinya konsinyasi kalau sesuai aturan. Iya. Bisa. Aku percaya nek Mas Surarsan itu ngewangi kok. Matur nuwun. Karena ini teknis aku gak paham, aku sing ngerti. Monggo Pak Eko. Ya monggo gak paham aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Pak P2T dan tim Pokja maupun tim konsinyasi untuk proyek pembangunan Bendera Sebaya dan bapak-bapak yang hadir warga desa Sibuk di sini. Perlu kami jelaskan bahwa secara hukum bahwa kami melaksanakan berdasarkan dari SDK yang sudah diberikan oleh proyek Balai Besar Bengawan Solo. Jadi artinya yang memberikan kami perintah itu Departemen Pekerjaan Umum CQ Balai Besar Bengawan Solo. Jadi bukan dari pemerintah kabupaten, karena di sini itu adalah sharing dari pembangunan itu oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Teknis, Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan penyajian lahan itu dari pihak pemerintah daerah, baik dari tingkat 1 maupun tingkat 2. Jadi artinya bahwa kami bekerja di sini pun juga semua persyaratan itu sudah semua, termasuk masalah AMDAL. AMDAL itu sebenarnya itu sudah dibuat sebelum proyek mulai. Artinya itu sudah menjadi tanggung jawab ranah dari Balai Besar Bengawan Solo yang memberikan perintah ke saya hanya untuk pembangunan bendungan ini. Jadi semua sudah ada Pak. Istiqlal sudah di bulan Desember 2011 dan kontrak pun juga di bulan Desember 2011. Cuma kami nggak hafal nomornya. Mungkin nanti bisa dilihat di bawah nama itu ada, kita cantumkan. Tetapi kalau surat penetapan ini memang tidak kita cantumkan karena itu bukan ranah dari kami gitu. Jadi mungkin singkat penjelasan dari saya itu. Terima kasih. Ya. Desember 2011. Nah, pada waktu musyawarah di balai desa ini ada undangan dari Dinas PU Pengairan. Itu tanggal 2 Juli 2012 Pak. Itu dari Prapamong desa di sini, Bapak Miftah. Proyek belum ada izin resmi, sudah bisa meletakkan batu di es bendungan. Itu kata dari pemerintah desa sini loh Pak. Ini ada buktinya. Jadi tahun 2012 tanggal 2 Juli itu ada undangan musyawarah tentang Dinas PU di sini dengan Balai Besar Pak Eko Yakin. Itu Pak. Terus masuk sana jawab. Makanya kalau itu jelas Pak. Nah, kalau awal proyek ini jelas terbuka, izin pekerjaannya tahunnya terbuka, ini apa jelas terbuka Pak. Dan perintah-perintahnya jelas dipantau semua sampai jadinya bendungan itu gimana kan pasti ada di sana. Nah terus untuk kebebasannya sendiri ya nggak seperti ini. Itu loh. Sejak awal kan soal sosialisasi. Nah dari pemerintah desa sendiri di sini Pak ya bilang 20% pembebasan lahan itu proyek sudah disuruh kerja Pak, dimasukkan sini gitu loh. 50% dianggap beres. Laporan Pak Bupati itu sudah beres. Nah saya ke BPN waktu itu Pak Pras, Kepala Badan Pengukuran, saya tanya, loh apakah belum beres Pak pembahasan lahan di sana? Beres apanya?
katanya sudah 100%. Loh, akhirnya Pak Pras dipindah. Nah, gitu, Pak. Terus, nah jadi masalah itu ya kita kan tanya kejelasannya seperti itu. Kalau memang Pak itu kan taat aturan, taat hukum, setiap kali kan bilangnya gitu. Nah kita juga ya jadi masyarakat ya juga taat aturan, Pak. Ya, jadi gini aturan gitu. Saya gak mendahului kerso ya, tapi mungkin Pak Miftah saat itu belum mendapat informasi nomor-nomor ini mau. Wong aku ayo ono sing gak perlu kok. Kita ini kan makhluk foto manusia, gak sempurna kaya malaikat kuat ya perlu. Nah Pak Miftah saat itu menjelaskan karena memang sejak awal itu ada persiapan panjang. Sampai kami nunggu penetapan lokasi itu, terus bolak-balik ini Pak Yusuf itu koordinasi dengan Pak Kades, gini sopir begini. Wah proyek ini loh tahun 80 direncanakan, rencana loh. Nah jadi kalau yang sama masalahkan itu tolong. Ojo boleh sing liyane meneh. Pertama pangapunten Pak ya, saya kan di sini nih lapo sampean kiai semenjak pembebasan lahan. Lho jare ini pindah makam haram. Sampai akhirnya digolekno dalil-dalil karo Yai Fut lho Pak. Yai Fut itu tokoh kiai sak kabupaten Gresik sing sampean lono iki. Pangapunten saya. Ndak usah sing golek sing cili-cili lah. Wis saiki ngene ae lho. Iki sampai buka. Sampai buka. Lho iya Pak kula iki delok iki nek kadung buka aku seneng wong akeh. Iya. Jadi apa yang kayak banyak kurang 5 menit gitu. Jadi Mas, pokoknya Bapak Ibu nggih, kalau panjenengan itu bisa menerima, nggih, monggo nanti duwe petok, monggo PBB diserahkan ke Pak Kades, biar Pak Kades segera memberkas. Sajane kula wingi pun kan terkali kanca-kanca, Pak. Iki jangan-jangan meneh tak kepengin sing riyoyoan. Padahal mulai Sabtu bang tutup. Loh, iku niki napa wonten nih? Saya kepengin Bapak Ibu mesti kepengin riyoyoan, duwe modal, duwe duit ngoten bukan klambi anake, macam-macam. Nah, tetapi karena besok itu niki tak jagani dhisik, aja sampai nanti ada Pak wis aku gelem saiki lho, Bang, besok wis tutup ya. Paling ngoten tanggalan iku lho digawe abang itu sampai tanggal 29 sampai Selasa. Rebo tanggal 31 sik dereng. Cuti bersama. Tanggal 4 bang niku sik gelem buka. Niku mlebu pertama. Sehingga lek panjenengan mangke pun Pak timbang aku wirah-wiri ning gone Pak Jaspan. Wong gak urut duitku yo gak tambah. Timbangane nanti nyusul. Kalau sampai dicabut ini kan malu, Pak. Panjenengan itu warga negara yang taat. Tapi karena hukumnya memberlakukan seperti itu, hak panjenengan dicabut. Jadi tanah negara lah isin itu loh karena kula niku. Makanya kalau tak belani ada mriki monggo tak. Monggo dipikir lagi yang dalam. Dipikir lagi yang dalam. Ojo mong keburu nafsu, saya butuh ini, monggo nanti saya ini dengan Mas Nur ini sajane wis tak temenan. Iya, anak-anak kula niki sajane Bu. Cuma yo kadang-kadang budinge niku, kula niki sewedi niku. Lho saestu pangapunten lho. Saya kalau saya itu lahir batin berak-berak yo ngene iki. Sampai tas niku tak kei ibu aku lho, tas jatah kula tak kekno niku. Dijaluk soalé. Ya wis ta Mas, wis aku gak apa-apa aku tak tuku maneh. Tas niku 4 pilar kebangsaan. Gawat tas niku. Kenging PR, Pak. Mari ngawur gitu nek nggo tas niku ya kaya anggota MPR Mas niku. Nggih, Mas wis cukup lah ojo sing cilik-cilik sama nungkapi. Saya kepingin sesungguhnya menuju konsinyasi atau bapak-bapak ini kepingin dibayar itu loh yang nopo niku mau sing penting nggih. Saya ya penjelasan dari data bidang ini Pak ya. Ya wis mulai lho. Aku gak apa-apa lek iku. Ini kan data bidang ini disahkan oleh BPN tanggal 15 Desember 2011. Ya. Beda bidang disahkan oleh Pak Taufik tanggal 15 Desember 2011. Ya. Tanggal 16 Desember 2011 bisa mencairkan 14 rumah warga dusun Bojong. Dengan keputusan Bupati juga belum tahu warga itu, dan dijanjikan tanah relokasi dengan harga di 100. Nah,
Akhirnya warga di sana kan mau dengan perjanjian itu. Nah, biarpun itu dihargai 500, nanti belinya di sana ya 500. Jadi 100 di sana 100. Akhirnya mau melepaskan, biarpun itu nggak tahu SK-nya bupati besarannya berapa, akhirnya kan dilepaskan tanggal 16 Desember. Untuk saya tak jawab sih, aku beda nanti coba ya. Maksudku kayak mudut beda hukum. Oke Pak, bapak-bapak yang waktu itu minta relokasi sudah mau menerima uang, duitnya ini mau disimpan. Bahkan sore niki DPR niku sidang menyetujui dilakukan relokasi itu. Nah, sore ini nek percaya monggo nek kenalan sama telepon nang sidang. Nggih, kula mau mesti badhe mriko, tapi karena saya diperintah Pak Sek sama tiri dulur sama nurasa atur ngono. Ya saya kesini, Pak. Jadi ya tolong aja sama nuket-nuket sing relokasi lah. Wong wis pasti nang kono iku. Nggih, Mas. Wong pasti nang kono iku. Cuma ya wis aja iku, aja relokasi wis pasti kalau lapo sama nuket-nuket mare. Ayo pun sing liyane peta bidang mau apa? Bae keliru dan sebagainya jenenge. Oke, moga Pak. Pas itu aku rada lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumali Riyadi. Oke. Biasa dipanggil Mi Ono. Oh ya. Mi Ono. Gini loh Pak. Data bidang itu tadi. Ya. Di sini terakhir, halaman terakhir ini ada keterangan revisi luas dan bidang baru. Berarti ini kalau tidak salah menurut pemahaman saya ini ada bidang lain, revisi bidang lain atau data bidang selain ini Bapak. Ya. Permasalahannya begini Bapak, selama ini yang dibutuhkan pada masyarakat ini cuma data bidang ini. Terus mana yang lain? Saya sebagai wakil dari warga, saya ingin tahu mana lanjutannya data bidang ini. Cukup itu aja Pak, dijawab dulu. Masih pulau pelengan boleh ikut BPN. Iya, belum datang nih Mas. Ya, Pak Yusuf jelas lagi. Memang mestinya ini harus BPN Pak, harusnya tulisan itu karena yang membuat kan BPN gitu loh. Iki ceritanya ya kok, kita iki aku wis mari dadi kabar pemerintahan terus pindah bidang yang apa nih Pak? Tulisannya cobi beri Pak. Cobi beri, maksudnya piye? Makanya nggih bener apa napa? Nggih. Ini menurut pemahaman saya. Oh, gini. Saya bisa menangkap sedikit ngeten. Nah, sedikit loh. Mudah-mudahan tidak salah karena saya gawe niku BPN ndak perlu untuk BPN nggih. Jadi kang mriku enten Pak keterangan. Kotak kosong sing pertama niku revisi luas. Niku lek wonten. Nah, ternyata sudah beberapa kali mungkin dilakukan sehingga tidak ada. Yang kedua peta baru. Nah, itu mungkin juga tidak ada yang dikasih tanda itu, Pak. Kan betul kan kosong itu. Nah, sehingga pemahaman saya yang mungkin juga salah. Wes, aku ngapane banyak duduk gonku. Itu berarti tidak ada dilakukan pengukuran peta bidang baru. Menurut penjelasan itu Pak. Jadi buat usaha penjaga golei lihatnya putih Pak. Jadi itu terakhir karena yang ditandatangani di situ nomor terakhirnya. Oke. Jadi insya Allah tidak ada peta bidang lain. Apa penjaga menemukan ada peta bidang yang belum masuk? Nah, ini yang penting. Bukan masalah bidang yang belum masuk Pak. Oke. Tapi semua pembebasan lahan warga desa Sidumuti itu memakai data yang ini. Oke, betul. Tapi ternyata di undangan kemarin dan juga ini ada salah satu warga. Ya. Ini tanahnya luasnya ini cuma 600
Sinten jenenge. Bisa foto jenenge. Enggak usah nama, Pak. Langsung aja. Lah kula kan gak iso ngecek Pak. Ane ngecek piye? Namanya Sujai. Tanahnya luasnya 678 meter persegi. Sekarang dihitung Bapak, kali 70.000 dapat uang berapa? Oh iya, nggih. Ayo sama-sama kita. Nggih, tunggu enggak apa-apa. Kalau kita bantu ngitung. Nah. Nggih, teng mriku pinten? Lho ya kok kemutan. Cek jenenge ngecek kok. Ya. Pak, boleh tunggu Pak. Kalau jenengan teng mriku pinten sing dibayar? Ya wes. 678 juta meter persegi. Lagi 678 kali ini terberikut tertulis pinter. Lagi 678 kali 70.000. Ini kan rupiah tuh kan? Apa? Kalau rupiah itu nggak ada. Oke, tak cek. Pak Yusuf tolong carikan data yang nominasi. 47 460. Nah. 47 60 ya 1047 juta ya. Iya. Ya oke. Terus maksudnya jalan seperti Pak. Kalau dikalikan 100 ini pasti dapat uang 67.800.000 kan gitu Pak. Tapi ternyata kemarin itu dapat uang 93.100.000 dapatnya. Kok lu ya? Lah ini enggak tahu. Siapa yang nambahin? Ini PR-nya Bapak ini. Tapi aku matur nuwun duitku kakek balik. Malah balik kok. Ya. Ya enggak bisa dikembalikan Bapak. Nah, makanya yang saya tanyakan, apakah ada data bidang baru selain ini? Ya. Lagi baru masuk aku baru masuk. Terus kenyataannya di sini nomor terakhir ini cuma 495. Terus Bapak Sujai ini nomor NIM-nya, nomor Indonesia 531. Berarti ini kan ada data bidang baru Bapak. Nah itu harus terbuka Pak, puasa ini menjelang maghrib. Ya, apa? Pasti tetap ada jawaban. Ini ukurannya kan butuh puas gak puas dong. Aku banyak butuh pemuasan ya. Aku enggak. Ini sengaja tak keguyon beda tegak. Mas Nur itu kudu awe adik itu terutama sekali. Oke Pak, saya terus terang kalau secara teknis kan yang menyimpan itu Pak Yusuf. Informasinya ini pecah bidang sehingga memang ada nomor baru yang persis penjaringan tidak sesuai tadi itu. Untuk memastikan itu satu, karena ini lagi dipastikan Pak Yusuf, awak dewe rugi duit kartu kakean. Sama oke. Tetapi kalau ternyata pecah bidang, ya nanti dicek Pak. Saya terima kasih. Inilah ketulusan panjenengan menyampaikan pada kami. Oke. Saya terima kasih, tapi harus dicek ini. Harus dicek nanti denominatifnya kayak apa, pecah bidang sehingga bisa menjawab pertanyaan panjenengan. Yang di keterangan itu apa ada bidang baru atau ada pecahan revisi kan berarti. Kok nomornya 531 NIB-nya. Kan ya? Ya. Oke. Pak, terima kasih Pak Jumali ya. Permasalahannya Bapak Sujai ini di sini ini nomor data bidangnya 00295. Niku sing jalan foto ta? Napa? Sing jalan foto 531 teng foto niku. Nah, iki aku kuwatir jangan-jangan juku ini keliru, bukan? Enggak, ini waktu pencairan ini. Ada di balik desa ini. Ini bisa dipertanggungjawabkan Pak ini. Ya. Jenenge Sujai betul gitu. Benar. Oke. Ini orangnya ini. Terima kasih. Saya terima kasih. Oke. Nanti Pak Gey saya terus terang ini selesai tidak bisa kalau dia nanti. Oke. Saya nanti teman-teman akan segera kembali ke sini dengan membawa alternatif. Apa sebabnya kok itu terjadi seperti itu? Oke. Oke. Terima kasih. Pak Cari so, jalan so. Ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, poros sedaya warga Desa Semukti ingkang kula hormati,
saya mau menjelaskan mengenai dengan tanah Pak Sujati yang di Peta Bidang ini namanya bukan Sujati tapi Sujati, tapi notabene ini Sujai, tapi itu salah menempatkan nama yang seharusnya nomor 678 itu punya Pak Sun'a, bukan punya Pak Sujai. Itu sesuai dengan apa yang diberitahu oleh tetangga kanan kiri, sesuai dengan peta bidang. Kalau perlu dicek di peta bidang, itu sudah jelas. Memang banyak hasil dari ukur BPN ini tidak sesuai nama, terus perempatan nama, padahal itu bukan miliknya, terbaliklah. Tapi kita sesuaikan dengan urut bidang tanah yang ada. Jadi itu, kalau berkaitan dengan ini bisa ditanyakan langsung dengan saya nanti lebih jelasnya. Sebenarnya ini sudah malam. Makasih Pak. Oke Pak Sek, itu penjelasan sementara Pak, tetapi begini Pak Jumali, saya tetap menghormati panjenengan. Saya ingin permasalahan yang disampaikan Bapak Ibu ini, kalau misalnya nanti yang sudah dibayar kemarin, mungkin nanti setelah buka kita ketemu lagi agar waktu kita tidak terbuang. Saya kepingin sekarang ini kita konsentrasi, Bapak Ibu benar-benar paham apa yang dijelaskan Pak Jasman tadi itu dari pengadilan, termasuk apa yang saya sampaikan tadi. Kalau panjenengan tidak paham, Pak, terus mangke, kalau saya itu tetap tidak mau uang saya di pengadilan, pulau dan cukup kapan? Nah, misalnya seperti itu. Itu Pak Semenit. Terus kemudian Bapak Ibu, ini nanti kalau misalnya ada yang berkenan, pun Pak, pulau monggo. Nah, kapan diberi waktu seminggu gitu Pak Yusuf? Seminggu ya. Nah, seminggu monggo kalau Rioyo Kupatan lah mangke. Pak, ini saya bersedia wis gak usah dikai pengadilan. Teng mriki mawon kaya biasae duit gorene. Kok timbangane rono rene kok nggo duit mulai ya risiko. Teng pengadilan wira-wiri angkote barang nggih. Sehingga nanti kalau ada yang Bapak Ibu berkenan, monggo kula sukani waktu kira-kira seminggu niki berpikir timbangannya yo untung rugine lah tetep. Monggo nggih. Ora untung rugine rego lho, nek wis gak iso berubah iki soalé. Aturane kok ngoten niku undang-undange nggih. Pak, itu aja nggih, tak niki sepurane niku wau gak tak terusno dhisik. Nanti mengke badhe buka mau nggih teng Patari nggih. Lah niki sekedhik, Pak. Nggih. Sambil memberikan waktu berpikir ya, tolong tadi surat izin proyek tadi dicari Pak, barangkali ada di bawah tiker atau di mana itu biar ketemu. Izin Biar jelas. Izin mulainya proyek ini. Izin. Oh ya. Nah, sajane itu betul PK itu pasti ada, pasti. Iya pasti ada Pak, tapi sampai sekarang kita kan belum pernah tahu begini ya. Ini satu, SPK itu gak ono hubungannya karo pembebasan lahan. Nggih, tak jelasno. Kalau panjenengan menggunakan hak bertanya, panjenengan dilindungi oleh Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik. Tetapi di sana juga ada syarat. Panjenengan ini ya harus mengajukan tertulis. Loh, kok kocok meneh Mas, sama saya ahli tak ajari loh. Sama pinter tak ajari aku. Loh, temenan Pak, niku nek kali kula tak ajari ki undang-undange. Wong Mas sekarang orang seperti saya ini biarpun mengajukan tertulis apakah direkrut sama Pak, nggak bisa sekarang itu Pak, negara kita republik ini menghormati hak rakyat. Nah kenyataannya saya minta nominatif itu apa nggak tertulis Pak? Yang mana ini? Yang minta nominatif masalah yang tanah yang sudah dibebaskan, tanah saya kan semua sudah dibebaskan. Sampai sekarang ya belum dapat nominatif. Iya wes, aku bingung gimana nyomura nyambung ya. Jenengan cerita itu nomor 14, kan aku mulai bingung. Coba saya urut Pak. Itu suatu contoh. Ya, Apakah kurang prosedur Pak? Apakah kurang? Ya, saya penjelasan ragukan dari nominatif penjelasan apa nih? Apanya? Rumahnya Pak. Ya rumahnya Pak, rumah saya. Permasalahannya orang itu punya tanah, itu tanda buktinya itu kan cuma petok Pak. Pak jenengan sudah dibayar Pak belum? Sudah semua. Nah,
harus dibayar. Sekarang saya minta nominatif. Iya. Pak Punten gini, iki mau mesti apene ditulis dibayar loro. Iki lah sajane iki sing 70 durung dibayar iki. Kulo iki lak bingung, Pak. Nah itu kan aturan juga. Ya betul. Gini Pak Jumali, saya menghormati panjenengan. Iki mau judule nyelesekno Bapak Ibu 70 sing urung dibayar. Meskipun yang belum dibayar, saya juga ada Pak di sini Pak. Pak Pudi nomor pinten? Pak sinten? Pak Kamran. Kamran itu siapa? Mertua saya. Mertua itu panjenengan tidak boleh. Apa mbak surat kuasa? Ini kan cuma mewakili sosialisasi Pak. Ini negara hukum Pak. Begitu panjenengan mewakili person harus ada surat kuasa. Ya kalau masalah itu Pak. Loh, iya cuma ngono toh. Ini ada Pak polisi. Oh, Pak ada semuanya aparatur ini mengerti hukum Pak. Ini kan cuma sosialisasi, cuma mewakili Pak. Sosialisasi. Tapi untuk punya saya pribadi ya. Saya dibayar semua. Ya. Tapi sejak kapan saya minta nominatif nggak dikasih sama? Wes mangke tak semuanya ini kan berbuka. Aku ngomong mana kali kulo, oke? Jadi tolong Pak gini, sekarang kudu tak batas ini. Wes, ya, yang belum saja, saya wes ya wes tahu wes lakon wes ditutup kok. Wes monggo, ya, lakone, monggo. Ini masalah yang abrasi lah ya. Ya. Itu kan dilindungi negara kan ya. Ya. Nah, pertanyaan tangan berlanjutan yang dilindungi oleh negara. Ya. Sampai kena bencana alam itu wajib diganti oleh pemerintah. Ya. Nah, itu kenapa ini dari saudara kami di dusun Kirin ini kok nggak dikeluarkan itu nggak beri undangan untuk ikut sosialisasi ini Pak. Ya. Padahal akal tangan aja dikasih negara uang untuk gantinya. Ya. Gitu, Biar Pak Yusuf lah, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Satu, yang saya hormati tim Pokja masing-masing dan Bapak Ibu yang berbahagia. Langsung aja di sini kami jelaskan bahwa kita menyelesaikan masalah itu masalah kita parsial, tidak kita campuran. Jadi mohon untuk dipahami. Jadi di Penugas ini masih banyak permasalahan. Oleh sebab itu tema pada sore hari ini itu kita hanya membahas yang 70 yang konsentrasi. Nanti yang masa relokasi saya kumpulkan lagi jumlahnya 29 orang. Yang abrasi kita kumpulkan sendiri. Itu karena apa? Kita tidak akan bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam waktu 2 jam. Oleh sebab itu pada sore hari ini yang kita bahas yaitu adalah prosedur pelaksanaan penitipan ganti rugi atau konsinyasi ke pengadilan. Oleh sebab itu narasumber yang saya bawa juga dari pengadilan. Kalau jenengan mau tanya yang lain, monggo di luar konteks pertemuan sore ini. Karena apa? Sampai jam 12 malam tidak akan selesai. Itu. Jadi nanti yang abrasi apapun kita selesai.